Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bitta'ah wa nahana 'anil ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Mandupa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat yang telah Allah curahkan kepada kita, mari sama-sama kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita senantiasa bersalawat pada beliau dengan mengucap Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Mandupa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 bulan yang lalu ketika kita memasuki bulan Rajab, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, yang artinya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah usia kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, sahabat Mandupa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa kita tersebut diijabah Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saat ini kita sudah berada di bulan yang suci, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini berupa kesempatan untuk berpuasa, bertemu, berjumpa dengan bulan Ramadan, jangan kita sia-siakan. Kita manfaatkan waktu demi waktu di bulan Ramadan ini, baik hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, bahkan detik demi detik di bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan waktu di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang tidak berfaedah atau tidak bermanfaat, sehingga membuat puasa Ramadan kita menjadi sia-sia. Karena Rasul bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'aths. Betapa banyak orang yang puasa Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa Ramadannya kecuali rasa lapar dan rasa haus. Sahabat Mandupa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang pahala puasa bulan Ramadan, maka sesungguhnya itu yang diharapkan kita ketika kita dapat meraih sebanyak-banyak pahala dari puasa yang kita lakukan, karena Allah berjanji bahwasanya puasa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang akan memberi pahalanya. Sebesar apa pahalanya? Itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang patut kita waspadai adalah
Jangan sampai pahala puasa kita itu berguguran karena kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang sia-sia selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Sahabat Mandupat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan pahala puasa yang berguguran sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita, maka yang patut kita waspadai adalah ketika kita beraktivitas atau melakukan kehidupan kita di dunia maya atau di dunia media sosial atau sering kita sebut dengan istilah medsos ya. Sahabat Mandupat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Khamsatul asya tuhbitu saum au tubtilu sawabah. 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Yang pertama adalah al-kadzib, yaitu berbohong. Yang kedua al-ghaibah, mengomongin orang lain. Yang ketiga an-namimah, mengadu domba. Yang keempat al-yamin al-ghumus, ya, bersumpah palsu. Yang kelima an-nazru bisyahwat, ya, memandang dengan pandangan syahwat. 5 hal ini itu bisa kita lakukan di dalam dunia media sosial kita. Apalagi saat ini ulama mengatakan bahwasanya kita sedang mengalami yang namanya intijarul ma'lumat, yang artinya ledakan informasi, di mana informasi saat ini dengan sangat mudah kita dapatkan, dengan sangat cepat juga kita dapatkan. Dan sebaliknya, informasi tersebut dengan mudah dan dengan cepat juga kita sebarkan kepada orang lain. Dalam hal ini, sahabat Mandupat TV, yang patut kita perhatikan adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, kafa bil mar'i kadziban ayuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah orang itu dikatakan pembohong, pendusta, ketika dia ayuhadditsa bikulli ma sami'a. Dia menyampaikan, menceritakan semua informasi yang dia dapatkan. Islam telah mengajarkan kepada kita, ketika kita mendapatkan sebuah informasi, maka yang kita lakukan adalah tahakkuk dan tabayun. Kita melakukan verifikasi dan klarifikasi. Ini yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang yang fasik dengan sebuah berita, fatabayyanu, hendaklah kamu lakukan tabayun atau verifikasi dan klarifikasi. Kalau informasi itu ternyata salah, maka jangan sekali-sekali kita sebarkan atau kita bagikan. Karena kalau kita bagikan, maka kita termasuk orang-orang yang menyebarkan berita bohong. Berarti kita termasuk orang yang bohong, dan itu pertanda bahwasanya pahala puasa kita akan hilang atau berguguran. Bagaimana kalau berita itu benar? Ketika berita atau informasi yang kita dapati itu benar, setelah kita lakukan verifikasi dan klarifikasi, maka itu bukan serta-merta kita bisa bagikan atau kita sebarkan kepada orang lain, tapi juga kita harus bijak. Apakah dengan menyebarkan informasi atau berita tersebut dampaknya akan membawa hal yang negatif atau yang positif? Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sabdanya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir wal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam saja. Rasulullah menggunakan kata diam di sini dengan kata liyasmut. Dalam bahasa Arab, diam itu ada 2. Ada namanya as-sumtu, ada namanya as-sukut. As-sumtu itu kalau di kamus bahasa Arab diterjemahkan yatawalladu minal hikmati wal adab. Sifat diam atau sikap diam yang lahir dari perilaku yang bijaksana
dan perilaku yang beradab atau yang baik. Sedangkan as-sukut itu yatalawwadu minal khauf. Sikap diam as-sukut itu berangkat daripada rasa takut. Nah, yang dikehendaki oleh hadis ini adalah asumtu. Makanya Rasulullah menggunakan kata liyasmut. Hendaklah kalian diam. Diam di situ berangkat daripada sifat kebijaksanaan dan adab atau akhlak yang baik. Penuh pertimbangan. Walaupun informasi itu benar, tapi tidak serta-merta kita bagikan. Karena kita harus menimbang dan menimbang apakah informasi itu layak pantas kita bagikan, apakah dampaknya penuh dengan kebaikan atau dampaknya malah membawa kepada keburukan. Itu yang pertama, sahabat Mandupa TV, hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita yaitu al-kadzib. Salah satunya adalah tadi kita menyebarkan semua informasi yang kita dapatkan itu tanpa kita saring lagi, tapi langsung kita sharing. Yang tepat itu adalah kita saring apakah berita itu baik atau tidak, benar atau tidak, baru kita sharing, kita bagikan. Sahabat Mandupa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang dapat membatalkan pahala puasa kita adalah al-ghibah. Apa itu ghibah? Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apakah ghibah itu? Sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasul bersabda, yang namanya ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrahu. Kamu membicarakan atau menyebut-nyebut tentang diri saudaramu yang apabila dia mendengarnya dia tidak suka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau apa yang kami bicarakan itu terdapat dalam diri saudara kami? Maka Rasulullah menjawab, faqad ightabtahu. Apabila apa yang kamu sebut-sebut, apa yang kamu bicarakan tentang diri saudaramu itu dan ada dalam dirinya, maka faqad ightabtahu. Kamu sungguh telah menghibahnya. Tapi apabila apa yang kamu bicarakan itu tidak ada dalam diri saudaramu, faqad bahattahu. Kamu sudah memfitnahnya. Sahabat Mandupa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi perbuatan ghibah ini adalah kita membicarakan tentang diri, tentang pribadi orang lain, baik itu teman kita, tetangga kita, pimpinan kita, bawahan kita, ataupun siapa dia yang tanpa kita sadari terkadang kita bicarakan lewat media sosial kita, lewat obrolan kita di grup atau mungkin di WhatsApp, di Facebook ataupun di media sosial lainnya. Terkadang kita membicarakan, menyebut-nyebut tentang pribadi orang lain yang boleh jadi kalau obrolan kita itu didengar oleh mereka, mereka tidak suka. Maka inilah disebut dengan ghibah dan patut kita waspadai karena hal seperti ini dapat menggugurkan atau menghilangkan pahala puasa kita. Sahabat Mandupa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang dapat menggugurkan atau menghilangkan pahala puasa kita adalah an-namimah. Apa namimah? An-namimah adalah mengadu domba. Dan ini juga bisa kita lakukan lewat media sosial kita. Karena terkadang informasi atau berita yang kita bagikan di media sosial kita, baik itu berupa video atau gambar ataupun tulisan, itu bisa jadi memancing keributan, memancing perdebatan, memancing permusuhan, dan itu dampaknya akan terjadi permusuhan di antara umat. Dan ini petanda kita termasuk orang yang mengadu domba secara tidak langsung. Apa artinya? Perbuatan kita itu termasuk an-namimah, yaitu mengadu domba, dan itu bisa menggugurkan pahala puasa kita. Yang keempat, sahabat Mandupa TV yang dapat
menggugurkan pahala puasa kita adalah al-yamin al-ghumus. Al-yamin al-ghumus adalah kita bersumpah palsu. Dan ini juga bisa kita lakukan di media sosial kita. Terkadang kita terlibat dalam perdebatan, terlibat dalam perbincangan, obrolan dengan teman chatting kita, teman WA kita, teman Facebook kita, yang terkadang tanpa kita sadari kita mengucap sumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita bersumpah itu untuk menutupi kebohongan yang kita lakukan. Maka secara tidak langsung kita telah melakukan al-yamin al-ghumus. Kita bersumpah palsu karena kita menyatakan apa yang kita katakan itu benar, padahal boleh jadi itu salah. Dan ini akan menghapus, akan menghilangkan pahala puasa kita. Dan terakhir, sahabat Mendupa TV, hal yang dapat menghilangkan pahala puasa kita adalah an-nazur bisyahwat, memandang dengan pandangan syahwat. Dan ini juga dapat terjadi ketika kita beraktivitas di dunia sosial kita, karena kita tahu bahwasanya media sosial itu bersifat global, artinya informasi itu datangnya dari mana-mana. Terkadang penuh dengan aroma-aroma yang tidak baik, yang membuka aurat, dan terkadang kita juga sadar maupun tidak sadar memandangi hal tersebut dengan penuh syahwat, dan itu dapat menggugurkan pahala puasa kita. Sahabat Mendupa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Oleh karenanya, mari kita jaga betul puasa kita dari 5 hal tersebut. Apalagi saat ini kita disibukkan, dan memang zamannya kita disibukkan dengan media sosial kita. Karena saat ini memang dunia adalah dunia zaman digital, zaman internet, yang kehidupan kita tidak lepas daripada teknologi dan informasi. Salah satunya adalah media sosial. Tapi jangan sampai aktivitas kita dalam bermedia sosial itu dapat mengurangi, bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Sekali lagi, sebagai penutup tausiah ini, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita bijak di dalam menggunakan media sosial kita. Jangan sampai media sosial kita dapat menghancurkan, dapat menghilangkan pahala puasa kita. Aqulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.